Selamat malam saudara, saya Irena Sugiharto. Dan saya Doni Kusman Haji, kembali hadir untuk menyampaikan informasi dalam berita nasional malam ini. Selain informasi pasca pemilu presiden 2004, kami juga akan mengetahui berbagai berita lain, baik politik maupun ekonomi, termasuk berita olahraga. Baiklah saudara, sebelum mengikuti berita selengkapnya, berikut cuplikan berita utama malam ini. Isu militerisme didominasi oleh masyarakat perkotaan, sehingga tidak berpengaruh signifikan pada pasangan capres yang berlatar belakang militer. Kawasan perbatasan Malaysia-Indonesia di Entikong rawan terhadap penyeludupan, termasuk penyeludupan gula. Baiklah saudara, berikut berita selengkapnya. Irin. Terima kasih. Memasuki hari ke-6 perhitungan suara sementara pemilu presiden, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala semakin memantapkan posisinya di urutan pertama dengan perolehan suara 29 juta lebih. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini, jumlah tambahan suara yang masuk ke pusat data KPU mencapai 3 juta suara lebih. Dari jumlah itu, pasangan SBY Kala, Mega Hasim, dan Wiranto Wahid masing-masing memperoleh tambahan sekitar 900.000 suara. 500.000 suara diraih pasangan Amin Siswono, sedangkan pasangan Hamzah Agung hanya kebagian 100.000 suara lebih. Dari total 87.500.000 suara lebih yang masuk ke pusat data KPU, perolehan suara pasangan SBY Kala mencapai 29 juta suara lebih. Pasangan Mega Hasim memperoleh hampir 23 juta suara, masih mengungguli pesaing terdekatnya, pasangan Wiranto Wahid yang memperoleh 19 juta suara lebih. Posisi juga tidak berubah, pasangan SBY Kala tetap berada di posisi pertama, disusul pasangan Mega Hasim dan Wiranto Wahid. Meski berada di posisi ketiga, namun tim sukses Wiranto Wahid yakin akan lolos ke putaran kedua. Keyakinan itu didasarkan pada penghitungan suara dari kantong-kantong suara Wiranto Wahid yang belum masuk ke pusat data KPU. Isu anti-militerisme diyakini lebih banyak berada di daerah urban, perkotaan, daripada di daerah pedesaan. Hal ini terbukti dengan unggulnya perolehan jumlah suara sementara dari pasangan militer Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati isu anti-militerisme lebih banyak di daerah perkotaan daripada di pedesaan, dibuktikan dengan unggulnya perolehan jumlah suara dari militer pasangan SBY-YK yang diprediksikan tampil sebagai pemenang pada putaran pertama Pilpres. Masyarakat diyakini tidak akan terkejut dengan suara yang didapat oleh mantan tentara, karena isu anti-militerisme sendiri lebih banyak mengena di kota-kota besar. Hal ini disampaikan pengamat militer Salim Said sebelum diskusi hubungan sipil militer pasca pemilu dan masalah keamanan di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu Sabtu siang di Jakarta. Salim Said mengatakan sekitar 47% penelitian mengatakan tidak keberatan tentara memerintah. Jadi saya tidak akan terkejut kalau suara yang didapat mantan tentara itu tinggi, karena isu anti-militerisme itu lebih banyak mengena di kota-kota, terutama kota-kota universitas. Hal yang senada juga diungkapkan pengamat politik Andi Malarangeng. Malarangeng memprediksikan majunya pasangan dari militer ini terpacu dengan adanya masyarakat yang menginginkan perubahan. Lambannya akses sertifikasi hasil perolehan suara dari KPU Provinsi Papua ke KPU Pusat akibat KPU Papua tetap berpatokan kepada data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut laporan reporter TVRI Papua. Menyikapi adanya kesan bahwa KPU Provinsi Papua lamban dalam melaporkan hasil perolehan suara ke KPU Pusat, sehingga perolehan suara yang diperoleh untuk kandidat Capres dan Wapres di daerah ini tidak menggema secara nasional. Seperti yang dilaporkan sejumlah media massa nasional melalui polling-polling yang ada, dinilai Ketua KPU Provinsi Papua, Ferry Karet, bahwa pihaknya tetap berpatokan pada mekanisme dan aturan main yang ada, sehingga data yang ada bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sekalipun itu ada polling dan sebagainya yang ditayangkan lewat berbagai macam mass media, tetapi yang penting sekali itu ini data semacam ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan inilah yang merupakan data yang autentik.
Meski demikian, Ferry Karet mengatakan yang terpenting adalah suksesnya pemilu 5 Juli yang berlangsung aman dan baik. Dari hasil rekapitulasi pemilu presiden di kota Jayapura hari ini menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala pada posisi teratas dengan perolehan jumlah suara 56.184 suara. Berikut laporan reporter TVRI. Pada rapat pleno KPU Kota Jayapura hari ini dengan agenda penetapan sertifikasi dan rekapitulasi perhitungan suara untuk Kota Jayapura berlangsung lancar tanpa adanya protes baik saksi maupun tim sukses dari 5 pasangan capres. Dari hasil tersebut, pasangan SBY Yusuf Kala mengoleksi 56.164 suara, disusul Mega Hasim 17.063 suara, Wiranto Solahuddin Wahid 11.134 suara, Amin Rais Siswono 6.945 suara, dan pasangan Hamzah Agung 777 suara. Sehingga total suara pada pemilu presiden untuk Kota Jayapura yang sah sebanyak 92.083 suara dan suara tidak sah 790. Sementara dari jumlah pemilih 158.228 di Kota Jayapura, sekitar 66.145 suara tidak memilih. Menurut Ketua KPU Kota Jayapura Dr. Lapona, hasil sertifikasi ini merupakan yang pertama dan tercepat di Provinsi Papua yang menandakan bahwa kerjasama yang baik antara KPU dan perangkat KPU baik di tingkat PPS dan KPPS berjalan lancar. Anda masih bersama kami melalui siaran berita nasional. Kami akan segera kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Ini tempat tinggalku. Di sini aku bisa senang terus dan jadi nggak lapar kalau sama emak. Kata emak, aku nggak usah takut lapar lagi karena sekarang ada Raskin, beras untuk keluarga miskin. Beli 1.000, dapatnya sekilo. Karena itu, terima kasih Tuhan atas nikmat-Mu hari ini. Waduh, mau dijual apa tuker tambah nih? Motor rese, rusak mulu. Mendingan di Lego. Pasti olinya bukan topuan. Iya, yang murahan dikit. Garing, cuma beda ceban noban setahun, jangan tanggung-tanggung. Lo sepelit. Udah, ditopuanin aja. Makanya pakai topuan, biar mesin mulus, harga jualnya juga bagus. Nih, tambahnya. Topuan, emang gak ada yang lawan. Oli Anda, topuan juga kan? Topuan, nyata kualitasnya. Saudara, perhitungan suara sementara di Nangro Aceh Darussalam masih menempatkan pasangan Amin Siswono di urutan teratas perolehan suara. Berikut laporan reporter TVRI Banda Aceh. Dari hasil perolehan suara sementara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, Provinsi Nangro Aceh Darussalam masih mempercayakan Amin dan Siswono sebagai posisi yang unggul. Pasangan tersebut meraih sebanyak 733.204 suara atau 56,94%. Sedangkan pasangan SBY JK di urutan kedua sebanyak 305.734 suara atau 23,74%. Sebagai urutan ketiga sementara diraih oleh Wiranto dan Solahuddin Wahid sebanyak 125.060 suara atau 9,71%. Sedangkan Megawati Soekarno Putri dan Hasim mendapat 69.504 suara atau 5,40%. Hamzah Agung posisi terakhir dengan 54.226 suara atau 4,21%. Hasil perolehan data sementara tersebut berasal dari 21 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sementara itu Kabupaten Pidi memberikan suara terbanyak kepada pasangan Amin dan Siswono, yaitu 153.025 pemilih. Selain itu Kota Banda Aceh memberikan suara terbanyak kepada pasangan SBY JK, yaitu 27.614 suara pemilih. Dan pasangan Wiranto Gus Solah unggul di Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pemilu 2004 Kalimantan Barat JPPKB menemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan presiden di Kalimantan Barat. Dari hasil pemantauan di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Sambas, dan Sintang, ditemukan indikasi pelanggaran pelaksanaan pemilu. Temuan umum diantaranya kualitas tinta yang cepat terhapus,
dan memungkinkan terjadinya pencoblosan lebih dari sekali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak terdapatnya beberapa saksi di beberapa TPS dan perhitungan suara yang dilaksanakan sebelum waktu yang ditetapkan. Koordinator JPPKB Abdullah HS dalam jumpa persnya mengungkapkan, ditemukan juga adanya upaya gangguan terhadap para calon pemilih, petugas KPPS, serta intimidasi terhadap pemilih. Sementara SK KPU nomor 1151 juga dinilainya terlambat. Abdullah mengatakan, temuan ini mengindikasikan KPU sebagai penyelenggara belum maksimal bekerja karena masih terdapatnya pelanggaran baik bersifat administratif dan pidana. Persoalan logistik ya, logistik pemilu ditinta. Tinta yang menjadi pengaman agar seseorang tidak memilih di beberapa tempat, ternyata tinta itu ternyata sangat cepat terhapus. Abdullah HS menambahkan, temuan ini akan direkomendasikan ke Panwaslu untuk diambil tindakan hukum atas kelalaian dan keputusan KPU yang menyebabkan terjadinya peluang pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Arman Darmansyah, Sugeng Widianto melaporkan. Sekitar 30 hingga 40% surat suara pemilu dicoblos tembus ke halaman judul surat, sehingga KPU menetapkan perhitungan ulang dari KPPS yang sudah terlanjur menghitung surat suara. Dalam jumpa persnya dengan berbagai media cetak elektronik Banjarmasin, Ketua KPU Kalimantan Selatan Hafiz Ansari mengatakan, akibat banyaknya surat suara yang tembus ke halaman judul, sehingga ditetapkan untuk dilakukan penghitungan kembali. Menyusul adanya surat dari KPU Pusat untuk menetapkan penghitungan ulang bagi KPPS yang sudah terlanjur menghitungnya. Karena hampir 30 hingga 40% dari jumlah pemilih secara nasional, surat suaranya tercoblos ganda akibat tidak dibuka secara menyeluruh saat akan mencoblos. Namun demikian menurut Hafiz, dalam penghitungan ulang harus dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS yang disaksikan oleh saksi-saksi resmi pasangan Capres dan Cawapres. Untuk langkah berikutnya, perhitungan ulang akan tetap dilakukan di masing-masing PPS atau PPK di tempat mana surat suara itu berada. Seperti yang dilakukan KPPS di Kelurahan Teluk Dalam yang harus melakukan penghitungan ulang sebanyak 73 kotak suara yang tersebar di Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Barat. Saudara, 15 kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat Sumatera Selatan saat ini sedang dalam penanganan pihak Polda Sumatera Selatan. Dari 15 kasus itu diantaranya kasus bantuan pemerintah KKUD yang tidak disampaikan oleh AS membawa yang bersangkutan berhadapan dengan masalah hukum pidana korupsi. Selain itu ZBR Ali yang mantan anggota DPRD Lahat dituduh menggelapkan uang sebesar 31 juta rupiah yaitu dengan cara menerima gaji PNS padahal yang bersangkutan sudah menjadi anggota DPRD Lahat. Mantan Gubernur Sumatera Selatan RA juga berurusan dengan masalah korupsi karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan lahan di Jalan Angkatan 45. Kasus-kasus yang ditangani Polda Sumatera Selatan ini dipaparkan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Abu Sobah didampingi Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan AKBP Harizon Harmaini atas pertanyaan wartawan di Palembang. Berkas perkara 15 kasus korupsi ini sebagian sudah dikirim ke pihak kejaksaan, sedangkan sebagian lainnya masih dalam pemanggilan saksi-saksi. Saudara, kawasan pintu masuk Malaysia Indonesia di Entikong rawan terhadap penyelundupan termasuk penyelundupan gula. Bahkan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat perbatasan untuk membeli gula juga sering disalahgunakan. Sebanyak 6.000 pemegang paspor di kawasan perbatasan selama ini mendapat jatah resi untuk membeli gula sebesar Rp600 atau sekitar 1,5 juta rupiah per orang. Bupati Sanggau mengatakan hampir tidak mungkin jatah tersebut dimanfaatkan untuk membeli gula. Oleh sebab itu ia mengakui kawasan perbatasan merupakan tempat bagi penyelundupan. Jansen bahkan mengeluh betapa sulitnya minta data lalu lintas ekspor impor yang melalui wilayahnya karena berhadapan dengan ego sektoral masing-masing departemen. Ketidakberaturan ini menurut Jansen menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan termasuk investasi. Dengan niat baik atau politik
kebijakan pemerintah pusat memberikan keseriusan dalam menata Entikong, maka dengan sendirinya para investor akan masuk. Ada sebentuk badan pengelola yang berada di provinsi dan di kabupaten ini sebagai badan pelaksananya. Dengan demikian 3 tingkatan pemerintah ini terlibat secara langsung sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan peranan daripada kabupaten sebagai daerah otonom tetap memegang peranan dalam hal ini. Dibanding Malaysia, kawasan perbatasan Entikong sangat tertinggal, padahal pintu masuk perbatasan adalah beranda Indonesia. Bagi industri farmasi di Indonesia, sourcing bahan baku obat yang efisien tidak bisa lagi ditawar-tawar. Mengingat besarnya ketergantungan bahan baku impor hampir mencapai 100% saat ini. Ketua Bidang Bahan Baku GP Farmasi, Kendra Riyadi, pada seminar peningkatan kualitas keamanan produk farmasi di Jakarta mengungkapkan ketergantungan bahan baku impor saat ini sudah lebih dari 90%. Bila pemerintah tidak serius mengembangkan industri kimia dasar, maka usaha farmasi di negeri ini sulit bersaing, terutama menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau AFTA 2006 mendatang. Bagi GP Farmasi dan juga PMMC, kata Kendra, berbagai terobosan terus dilakukan guna memperoleh alternatif bahan baku yang efisien namun tetap dijamin kualitasnya. Antara lain, mengunjungi berbagai pameran farmasi bertaraf internasional, seperti di Eropa, Amerika, bahkan di Cina. Pada pameran akbar di Shanghai misalnya diperoleh gambaran tentang pesatnya perkembangan teknologi di bidang industri farmasi, termasuk industri bahan baku. Dengan mereka mempunyai sourcing bahan baku di dalam negeri yang cukup bervariasi, baik dari kualitas maupun harga dan sebagainya, sudah tentu mereka mempunyai keunggulan dalam hal harga yang bersaing di antara mereka sendiri. Sehingga kita di Indonesia ini harus pandai-pandai melihat mana-mana bahan baku di China itu sendiri yang demikian banyak source-nya yang paling bisa menguntungkan untuk industri farmasi di Indonesia. Dari total pangsa pasar obat dunia, China meraup 7,4 miliar dolar Amerika Serikat, menyusul Korea Selatan 5,2 miliar dolar Amerika Serikat, Taiwan 2,7 miliar, dan Indonesia diprediksi tahun ini menyerap sekitar 2 miliar dolar pangsa pasar dunia. Sistem penerimaan siswa baru termasuk di Jakarta masih menimbulkan kerancuan, sehingga banyak siswa yang mendapatkan sekolah di luar keinginannya. Sistem penerimaan siswa baru dengan menggunakan perangkat komputer ternyata masih membingungkan siswa karena banyak di antara siswa yang salah melakukan pengisian yang mengakibatkan mereka disalurkan ke sekolah lain di luar keinginan siswa yang bersangkutan. Jakarta yang selama ini dijadikan barometer juga tidak terlepas dari kekeliruan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan laporan atau MOPEL. Yang saya khawatirkan karena pendaftaran sudah terlalu mepet kan, tinggal hari Senin. Misalnya di sini nggak selesai gitu, gimana nanti anak saya bisa sekolah atau enggak gitu kan, itu yang saya khawatirkan sebagai orang tua. Menyikapi beberapa kasus yang muncul diantaranya kesalahan cara pengisian data sekolah oleh siswa, Sekretaris MOPEL Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, Zainal Abidin mengatakan, semua dapat diatasi dengan mengecek ulang lembar jawaban komputer. Kalau misalnya ada di antara orang-orang tua kita ini ada kekeliruan anak-anak gitu ya dalam mengarsir LJK, kemudian passing grade-nya memang masuk, kita salurkan ke sekolah tersebut. Sementara Kepala Sekolah SMU 6 Sidik Yasin mengatakan untuk penerimaan siswa tingkat SLTA seperti di SMU 6 Kebayoran Baru tidak ada kendala karena sistem yang digunakan adalah sistem komputerisasi. Anggota penyelenggara Haji ONH Plus yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji Ampuh tidak puas dengan pembagian kuota haji oleh Departemen Agama dan dianggap tidak adil. Jatah yang diberikan Departemen Agama untuk penyelenggara Haji ONH Plus tahun 2005 di tanah air berjumlah 16.000 kuota dari 203.000 kuota nasional. Sekitar 215 penyelenggara haji ONH Plus melakukan pertemuan untuk membahas pembagian jatah sementara kuota ONH Plus yang telah disahkan Departemen Agama. Dalam pertemuan tersebut, para anggota penyelenggara haji ONH Plus merasa tidak puas dikarenakan pembagian jatah kuota yang berdasarkan prosentasi tahun 2004 terkesan menguntungkan pihak tertentu dan banyak pihak yang dirugikan.
banyak kerugiannya. Jadi lebih daripada separuh anggota itu sebenarnya tidak sangat dirugikan gitu oleh sistem pembagian begini begitu. Tapi ya dalam rapat-rapat itu rupanya tidak seluruhnya anggota itu diundang. Para penyelenggara haji ONH Plus berharap Departemen Agama meninjau kembali pembagian jatah kuota agar bisa diakomodir oleh seluruh anggota. Sekitar 46 robot dari 24 perguruan tinggi di Indonesia diperlombakan dalam kontes Robot Indonesia 2004 di Universitas Indonesia, Jakarta. Kontes Robot Indonesia dan Kontes Robot Cerdas Indonesia merupakan wahana adu prestasi mahasiswa dalam hal merancang, implementasi, dan strategi robotika yang syarat dengan pengetahuan serta teknologi. Dalam Kontes Robot Indonesia 2004, akan dipilih yang terbaik untuk mewakili Indonesia dalam ABU Robocon 2004 di Seoul, Korea Selatan pada bulan September 2004. Saya sangat kagum dengan produk mereka. Di luar juga mereka bisa buat seperti itu gitu loh. Ternyata anak-anak kita tuh pandai. Kalau kita kasih peluang, kasih kesempatan, mereka akan cepat mengembangkan sesuatu yang hebat dan bagus-bagus. Sistem penilaian kontes robot disesuaikan dengan sistem penilaian yang telah diatur dalam ABU Robocon 2004 dengan kriteria tercepat dan mendapat nilai terbanyak. Saudara, tetaplah bersama kami. Berita-berita olahraga akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara, berbagai peristiwa olahraga kami sampaikan dalam segmen TVRI Sport berikut ini. Tim Piala Federasi Indonesia untuk sementara secara meyakinkan unggul 2-0 atas Slovenia pada pertandingan Piala Federasi babak playoff grup dunia setelah Wina Prakusha dan Angelique Wijaya menundukkan lawan-lawannya. Indonesia meraih angka pertama saat tunggal pertamanya Angelique Wijaya menghentikan perlawanan Katerina Srebotnik dengan 2 set langsung 6-4 dan 6-3. Di set pertama Angie yang sempat tertinggal 4-1 bangkit dan selanjutnya mengambil set ini dengan 6-4. Di set kedua, Srebotnik yang menempati posisi ke-68 dunia berhasil bangkit. Beberapa kali ia mampu mengatasi permainan taktis Angie yang didukung penonton tuan rumah. Bahkan Angelique sempat melakukan beberapa kali unforced error yang membuat permainannya sedikit menurun. Namun berkat kematangan mental dan teknik, Angelique berhasil menutup set ini dengan 6-3. Di partai kedua, Wina Prakusha yang menempati posisi ke-200 dunia mampu menyumbangkan satu nilai bagi Indonesia setelah ia mengalahkan Tina Pisnik dengan 6-1 dan 6-4. Di set pertama, Wina seperti tidak mendapat kesulitan dengan langsung menutup set ini dengan 6-1. Di set kedua, Wina beberapa kali gagal menyelesaikan pertandingan bahkan saat jus di game ke-9 dengan kedudukan 5-3. Dukungan penonton tuan rumah serta kematangannya mampu membuat Wina unggul dengan 6-4 sekaligus memastikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Slovenia.
Faktor tuan rumah diakui Angelique Wijaya sempat membuatnya sedikit gugup. Namun dengan kemenangan yang ia raih membuatnya semakin optimis menghadapi tunggal ketiga nanti. Udah lumayan safe lah kita, karena double juga mungkin kita lumayan confident, tapi bukan over confidence juga gitu. Ya, tapi kita akan coba yang terbaik lah. Sementara itu menurut Gubernur Jawa Tengah Mardianto yang juga pembina olahraga tenis Jawa Tengah, ia optimis Indonesia mampu meraih hasil maksimal. Kalau pemain-pemain kita saat ini memang dalam kondisi puncak ya. Puncak dalam arti kata mereka pun juga punya kesiapan-kesiapan lain, beberapa event yang mereka ikuti. Besok Angelique Wijaya kembali akan turun di partai tunggal menghadapi Tina Pisnik, sementara Wina Prakusa akan menghadapi Katerina Srebotnik. Rencananya TVRI kembali akan melakukan siaran langsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mari kita dukung bersama perjuangan petenis Indonesia, Angelique Wijaya, Wina Prakusa dan kawan-kawan dalam pertandingan tenis Piala Federasi Grup Dunia yang akan berlangsung di Stadion Tenis Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 10 dan 11 Juli 2004. Televisi Republik Indonesia akan menyiarkan secara langsung. Saudara, untuk meningkatkan kualitas dan menjadi pembalap yang handal, sebanyak 25 pembalap tanah air ikut ambil bagian mengikuti Yamaha Racing Academy atau sekolah balap yang berlangsung selama 3 hari di Yogyakarta. Masih minimnya pengetahuan pembalap tentang teori dan mekanik apalagi saat mengikuti sebuah kejuaraan menjadi salah satu faktor penyebab bagi pembalap tidak tampil optimal. Untuk meningkatkan kemampuan para pembalap untuk lebih tampil maksimal, maka menjadi suatu kewajiban bagi pembalap untuk terus mengasah kemampuannya. Saat ini di Indonesia telah banyak memiliki pembalap muda yang potensial. Seperti dari berbagai kejuaraan balap motor di tanah air, banyak para pembalap-pembalap muda yang ikut ambil bagian namun belum dapat menunjukkan prestasi yang maksimal, utamanya di tingkat Asia. Oleh karena itu, untuk mencetak menjadi pembalap yang handal di masa datang, pihak Yamaha Motor Kencana Indonesia menyelenggarakan pendidikan bagi 25 pembalapnya. Kita deteksi bahwa rata-rata lah, artinya pembalap kita mempunyai skill intelektual yang memadai gitu kan. Hanya tinggal mungkin dipacu dengan teori-teori yang ada sehingga talenta mereka terlatih gitu. Ini berguna banget bagi Harlan, khususnya bisa fisik, mental, dan teknik-tekniknya bisa berkembang lagi. Pendidikan sekolah balap yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, meski hanya berlangsung 3 hari, namun tidak mengurangi kualitas, karena seluruh materi diajarkan langsung oleh para instruktur dari Jepang. Saudara, berikut kami sampaikan informasi perolehan suara sementara dari Pusat Data KPU. Berbeda, bendera boleh berbeda, lambang pun boleh berbeda, tapi satu untuk Indonesia.
Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam siaran berita nasional hari ini. Atas nama redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Irena Sugiharto. Dan saya Doni Kusman Haji mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.